Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dosen dan serta rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil perancangan dan sistem implementasi website sistem informasi simpan pinjam karyawan PT Naigai Street Indonesia yang kami beri nama Naikop atau Naigai Cooperative System dalam mata kuliah pemrograman akuntansi. Sebelum jauh ke pemateri selanjutnya, izinkan saya dan rekan-rekan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Rega Dwi Asmara dengan NIM 632400061. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Armelia Desti Kuswardani dengan NIM 6324025. Kenalkan, nama saya Wahyu Ramilianti dengan NIM 632409194. Perkenalkan, nama saya Mianur Aini dengan NIM 632400238. Perkenalkan, nama saya Andini Ramadhani dengan NIM 632400586. baik, eh, pada profil koperasi, kegiatan koperasi simpan pinjam karyawan merupakan badan usaha yang bergerak di bidang pelayanan keuangan bagi anggotanya. Kegiatan utama koperasi meliputi pengelolaan simpan pinjam dan anggota, pengelolaan simpan pinjam, penyaluran pinjaman. Koperasi juga berperan penting sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pengelolaan dana secara bersamaan dan transparan. Slide selanjutnya ada latar belakang. Isi permasalahan sistem lamanya yaitu berdasarkan analisis pengelolaan simpan pinjam di koperasi masih dilakukan secara manual yaitu menggunakan Microsoft Excel. Kondisi ini memiliki beberapa kelemahan seperti rentannya terhadap kesalahan pencatatan, keterbatasan akses data, serta keamanan dan pelaporan yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem informasi simpan pinjam yang terkomputerisasi untuk meningkatkan efektivitas dan akurasi pengelolaan data koperasi. Berikut adalah solusi pengembangan sistem, yaitu sistem NICOP. Sebagai solusi, kami merancang sistem informasi simpan pinjam yang berbasis relational database management system yang dapat diakses melalui web maupun desktop. Proses manual digantikan dengan sistem otomatis melalui validasi data, keamanan hingga dukungan multi-user. Dengan database terpusat dan audit trail, sistem ini mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi. Selain itu, sistem dilengkapi dengan laporan otomatis dan dapat dikembangkan lebih lanjut ke sistem penggajian. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, kepadanya dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan Logical Record Structure atau LRS. LRS ini mempunyai 5 lerasi, yaitu anggota, pinjaman, potongan, angsuran, dan simpanan. Kita ambil anggota sebagai data inti untuk menyimpan identitas anggota tersebut. Anggota bisa meminjam beberapa pinjaman terhadap beberapa pinjaman, jadi anggota ke pinjaman itu one to many. Dan pinjaman tersebut akan menghasilkan beberapa angsuran. Jadi pinjaman ke angsuran yaitu one to many. Dalam pinjaman ini terdapat berbagai potongan, yaitu sebagai potongan dari potongan gaji atau potongan lain yang berkaitan dengan pinjaman anggota. Jadi, pinjaman ke potongan tersebut adalah one to many, karena pinjaman eh, dapat dipotong dari potongan gaji atau potongan lainnya. Dan di sini ada simpanan. Simpanan digunakan untuk mencatat simpanan pokok dan simpanan wajib. Jadi anggota kepada simpanan itu one to many karena satu anggota bisa menyimpan beberapa simpanan, yaitu simpanan pokok atau simpanan wajib. Kemudian selanjutnya akan dipaparkan materi selanjutnya oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD ini menggambarkan struktur data utama, hubungan antar tabel, serta alur transaksi yang terjadi di dalam sistem. ERD ini terdapat 5 entitas. Yang pertama ada entitas anggota, yang kedua entitas pinjaman, yang ketiga entitas angsuran, keempat entitas simpanan, dan yang terakhir ada entitas potongan. Pinjaman memiliki hubungan one to many dengan angsuran karena satu pinjaman bisa dibayar dengan banyak angsuran. Yang ketiga ada entitas angsuran, berfungsi mencatat pembayaran cicilan pinjaman.
Relasi ini juga penting karena untuk memonitoring pembayaran pinjaman secara berkala. Yang terakhir ada entitas potongan. Entitas ini mencatat pemotongan gaji anggota untuk pembayaran angsuran atau simpanan wajib. Potongan bisa berkaitan dengan beberapa transaksi sekaligus, sehingga relasinya sama seperti tadi, masih one to many. Baik, sekian dari saya lanjutkan kepada rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan tentang ERD-nya. Kita lanjut ke poin use case diagram. Pada slide ini, use case diagram sendiri adalah menggambarkan gambaran besar bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem, siapa saja aktornya, serta fitur apa saja yang dapat mereka gunakan. Di sini ada dua aktor, yakni admin dan juga anggota koperasi. Pada anggota koperasi, sistem ini tuh digunakan untuk mengolah kebutuhan mereka seperti melihat data, mengajukan pinjaman, dan melakukan pembayaran. Sedangkan untuk admin sendiri bertugas mengelola sistem, mensertifikasi data, memproses transaksi, dan membuat laporan. Nah, beberapa fitur di sini sudah dipaparkan, yakni login dan logout. Ini untuk keamanan akses pada pengguna, admin ataupun anggota koperasi. Lalu ada kelola profil. Kelola profil sendiri untuk mengupdate informasi pengguna. Lalu ada pengajuan pinjaman. Di sini juga dibutuhkan untuk aktor anggota jika ingin mengajukan pinjaman. Lalu ada verifikasi dan persetujuan pinjaman yang terjadi pada aktor admin, dilakukan oleh admin tentu saja. Lalu pencatatan pembayaran cicilan, yakni sistem penyimpanan histori pembayaran. Lalu ada kelola simpanan data dan data anggota. Ini admin sendiri yang mengelola data transaksinya. Lalu ada laporan keuangan, yakni admin menghasilkan laporan untuk evaluasi. Jadi secara keseluruhan, diagram ini membantu kita untuk memahami siapa yang menggunakan sistem, proses apa saja yang terjadi, dan bagaimana alur interaksi antara pengguna dan aplikasi. Dengan adanya use case ini, tim pengembang lebih mudah merancang fitur sesuai kebutuhan pengguna. Untuk selanjutnya, dipersilahkan. Baik, selanjutnya masuk ke aktivitas diagram dari sistem Naikop yang telah kami buat. Terdapat 3 segmen, yaitu ada anggota, sistem, dan juga admin. Pertama, start, dan anggota akan melakukan login. Jika login berhasil, ya, maka anggota akan melihat dashboard. Jika tidak, maka akan menuju ke tampilan login kembali. Lalu, anggota akan melihat dashboard, lalu mengajukan pinjaman jika ingin mengajukan. Setelah itu mengisi data pengajuan, dan sistem akan memvalidasi pengajuan. Setelahnya, sistem akan menghitung simulasi pinjaman, lalu mengirim pengajuan pinjaman tersebut kepada admin. Lalu, admin akan meninjau pengajuan tersebut. Jika disetujui ya, maka setujui pinjaman, lalu mengirim notifikasi kepada sistem dan sistem akan mengaktifkan pinjaman tersebut. Jika tidak, maka admin akan menolak pinjaman lalu mengirim notifikasi langsung kepada anggota. Anggota akan menerima notifikasi, lalu setelahnya akan melihat status pinjaman dan melihat simpanan dan potongan, lalu anggota akan melakukan logout jika sudah tidak menggunakan sistem tersebut. Baik, selanjutnya akan masuk ke dalam tampilan atau implementasi kode program yang telah kami buat. Di sini kita titel atau judul yaitu Naikop Sistem Informasi Koperasi dengan ada style itu ada root dengan warna biru putih, ada body-nya itu kop. Sini ada tulisan div class Sistem Informasi Koperasi. Selanjutnya kita ke root welcome web. Root ada root get function return view welcome. Dan hasil tampilan dari codingan welcome tersebut yaitu seperti ini. Ada sistem informasi koperasi, selamat datang di Naikop, aplikasi pengelolaan sistem pinjam, potongan, dan angsuran untuk mendukung transparansi dan kemudahan layanan PT Niaga Street Indonesia. Dan bisa kita klik login tersebut, muncul tampilan login tersebut dengan codingan seperti login blade title, ada titel atau judul pemrograman akuntansi 1. Login admin koperasi dengan pet post, dengan post ini bisa diganti kita root login yaitu dengan ada username dengan menggunakan email, dan setelah itu kita akan menghasilkan halaman ini hanya dapat diakses oleh admin koperasi dengan menggunakan root is password request. Kita ke pengguna seeder tersebut kita dimasukkan public function run yaitu pengguna new efforts atau user tersebut dapat digunakan ketika kita di terminal itu sudah mengaktifkan PHP Artisan Migrant. Di sini ada langsung home blade tampilan home atau dashboard tersebut yaitu pertama itu dashboard admin Naikop. Ada welcome card, ada selamat datang untuk user name. Sini ada Anda login sebagai admin koperasi PT Niaga Street Indonesia. Ringkas data itu ada row total anggota tersebut ada total anggota dan jumlah total anggota seluruh anggota. Di sini ada kontrol tersebut menggunakan public function index ya total
Forage itu untuk pengulangan anggota. Di sini pengulangan anggota. Star, simpanan star itu untuk pertama gabung, yaitu untuk no tersebut adalah tanggal sekarang. Sini ada return view, yaitu home. Jadi return view ini kita menggunakan home. Di home tersebut akan menampilkan total anggota, total simpanan, dan total pinjaman. Dan submit. Ini tampilan dashboard admin Naikop, ada total anggota, total simpanan, dan total pinjaman. Lanjut ke user blade. Di user blade tersebut, yaitu ada judul halaman, yaitu data admin koperasi, tombol tambah admin, di bagian kanan, yaitu tambah admin. Lanjutnya ke input blade. Data input blade tersebut untuk menginput data admin koperasi, ada username dan nama, ada rules, ada email, ada alamat dan telepon, ada password, ada status, dan ada button. Selanjutnya ke edit blade PHP ini dapat mengedit data admin koperasi sesuai data yang masuk. Kemudian di user control ini kita menggunakan public function index, public function create, yaitu dengan view user input. Ada public function store. Kembali ke halaman admin dengan return index root user index. Kemudian menggunakan public function edit dengan username edit dengan return user edit user edit. Dan ada public function update, kembali ke halaman data admin koperasi yaitu dengan return index root user index. Kemudian ada public function distort, itu untuk menghapus data. Kita dapat mengubah atau mengedit, kita klik edit. Dan begini tampilan edit tersebut, ada status aktif juga, rubah password dan data kembali, ada tampilan hapus jika yakin maka oke, jika tidak maka cancel. Dan di sini ada tampilan tambah admin. Ini tampilan input data admin atau tambah admin dalam aplikasi Naikop tersebut. Sekian yang saya sampaikan. Akan disampaikan kepada rekan saya, ya, dipersilakan. Baik, terima kasih Mia atas penjelasan sebelumnya. Kita akan lanjut ke folder anggota atau ke menu anggota. Ya, ini adalah halaman input data anggota. Halaman ini digunakan admin untuk menambahkan anggota baru ke sistem. Di sini ada kodenya extends layout.layout. Artinya, halaman ini memakai template utama bernama layout blade. Lalu, bawahnya ada from action root anggota.store. Ini tuh untuk mengirim root bernama anggota store. Sedangkan CRF melindungi form dari serangan CSRF atau seperti keamanan Laravel gitu. Nah, di bawah ada contoh input type. Di sini kalau mau nama, kita inputnya type-nya text. Kalau kayak tanggal, kita input tipenya adalah date. Sama seperti yang lain ya, field yang lain, yang nama anggota, departemen, dan yang lain-lain itu sama seperti nick dan nomor itu. Lalu lanjut ke select name. Status anggota, ini admin bisa memilih nih anggota itu aktif atau non-aktif. Sedangkan di bawahnya ada tombol button class, BTN sukses. Ini itu artinya siap atau udah disimpan ke controller gitu, udah dikirim ke controllers. Dan kembali balik ke halaman sebelumnya. Oke, lanjut kita ke edit. Ada from action root anggota.update. Di sini kita menggunakan root anggota.update. Dan ada metode put di sini memberitahu Laravel bahwa ini update data bukan create. Value variable anggota sama dengan nick menandakan bahwa data lama dari database itu ditampilkan di form. Lalu juga memudahkan admin mengedit tanpa harus mengetik ulang. Drop-down status juga otomatis memilih status sebelumnya. Option value, variable anggota sama dengan tanda panah status anggota. Ini untuk memilih statusnya. Lanjut ke anggota blade ya. Anggota blade di sini adalah menu atau layar utamanya, sama seperti sebelumnya, create atau edit layout.layout, artinya itu menampilkan. Lalu di sini ada headingnya adalah data anggota koperasi, dan ada tombol tambah anggota juga di sini. Akan sistem CRUD, create, write, update, dan delete. Dan di table class, di sini ada kolom nick, nama, departemen, tanggal gabung, status, dan aksi. Di bawahnya ada looping, forage adalah looping dari variabel anggota. Di sini variabel anggota dibilang jadi variabel A. Loopingnya berupa nick, nama anggota, departemen, tanggal gabung, status anggota, dan lain-lain. Lalu di sini ada edit, dan ada delete juga. Terakhir ada forage, end forage, itu berarti akhir dari loopingnya. Ke root web PHP, untuk anggota sendiri ada dua. Yang pertama adalah resource anggota, fungsinya untuk menampilkan, menambah form, menyimpan, mengedit, mengupdate, dan menghapus. Sedangkan get sendiri itu untuk tampilan dalam menghapus data yang sudah terinput sebelumnya. Pada bagian ini, data controller adalah logika utama yang mengatur proses data anggota mulai dari menampilkan data dan sampai menghapus data. Di fungsi index,
Anggota all ini artinya anggota semua mengambil data dari tabel anggota. Data tersebut lalu dikirim ke view anggota, anggota, dan view tersebut akan menampilkan daftar anggota dalam bentuk tabel. Di sini dapat ke return view. Lanjut ke fungsi create. Fungsi create sendiri tidak mengambil data apapun, hanya menampilkan halaman form input anggota saja, anggota baru. Lanjut ke fungsi store. Nah, data dari form yang diterima melalui request itu akan di-assign dalam model anggota. Save pun nanti akan menyimpan ke database setelah berhasil diarahkan kembali ke daftar anggota. Lanjut ke edit. Edit mengambil satu data anggota berdasarkan ID, lalu menampilkannya ke form untuk diperbarui. Lanjut ke update. Update sendiri digunakan untuk memperbarui data anggota lama dengan data yang baru dimasukkan oleh admin. Lanjut ke destroy. Nah, destroy berfungsi menghapus data anggota dari database. Tadi di root sudah dijelaskan ya, sudah dijalankan web PHP-nya rootnya. Sekarang kita akan ke tampilan web menu anggotanya. Bisa dilihat di sini ada tambah anggota, ada edit dan hapus. Ini tadi sudah kita jelaskan di bagian Visual Studio Code atau kodikannya. Jika kita klik tambah anggota, maka muncul input datanya. Nah, seperti itu. Klik edit. Nah, data-datanya tidak harus menginput baru, kita cuma tinggal mengubah saja. Lalu klik update. Jika mau menghapus, akan muncul pop-up hapus data anggota. Jika iya, maka oke. Jika tidak, maka cancel. Dengan memanfaatkan konsep MVC, pada Laravel pengelolaan data anggota menjadi lebih terstruktur. Root mengarahkan ke permintaan, controller menangani logika pengelolaan data, dan Blade menampilkan tampilan ke pengguna. Selanjutnya, pada menu laporan data anggota, sistem menyediakan fitur untuk menampilkan data anggota secara lebih struktur, bisa difilter, dan dapat dicetak ke dalam bentuk PDF. Pertama, ada halaman indeks. Di indeks ada laporan data anggota ini tuh di sini ya buat heading lah ya. Lalu ada form filternya seperti ini. Kita pakai get untuk menampilkan form filternya. Dan kalau diklik nanti langsung ke laporan data anggota indeksnya. Lalu ada label status anggota seperti yang tadi. Kalau aktif, otomatis aktif selamanya gitu. Kalau non aktif, terus selected. Lanjut, kita ke departemen, sama seperti sebelumnya. Admin bisa mencari berdasarkan nama departemen. Ini memudahkan admin untuk mencari fungsi ke departemen. Lalu lanjut ke tabel anggota. Di sini ada beberapa kolom yaitu nomor, nick, nama, departemen, dan status. Lalu lanjut kita jalankan loopingan anggotanya. Kita butuh variabel A jadi nick, nama anggota, departemen yang akan kepanggil nanti di tabel anggotanya. Dan kalaupun status anggotanya belum diisi, nanti otomatis akan empty. Lanjut, tidak ada call tidak ada data gitu. Selesai and Flores. Kita lanjut ke PDF Blade. Ketika tombol cetak PDF ditekan, sistem menampilkan tampilan khusus yang sudah disederhanakan agar rapi saat dicetak. Contoh kodenya, bagian atas ada menyusun tabel ketika dicetak, yakni Style Table Border Collapse. Ada tulisan laporan data anggotanya, lalu di bawahnya nanti akan ada kolom nomor, nick, nama, departemen, dan status. Sedangkan lalu pengulangan lagi di sini, kita akan memanggil variabel anggota sebagai I, atau bisa disebut dengan sebagai A. Dan nanti akan memunculkan nick, nama anggota, departemen, dan status anggota. Maksudnya akan memanggil itu di tabel anggotanya. Lalu end looping atau end for each. Lanjut kita ke peran anggota controller. Di sini kita menyusun strategi atau logikanya. Nah, ada anggota query ini tuh untuk membuat query dasar yang belum dijalankan ya. Lalu baru tuh dijalanin jika admin memilih aktif atau non-aktif, maka hanya data itu yang ditampilkan. Lalu ada filter departemen, bisa mencari berdasarkan tulisan misalnya produksi atau HRD atau QC, benar. Lalu ada eksekusi query-nya, order by nama anggota, itu setelah difilter baru diambil dari database, diurutkan berdasarkan nama. Lanjut ada return view, artinya data dikirim ke halaman Blade untuk ditampilkan pada tabel laporan. PDF ini memakai metode yang sama seperti indeks, yakni PDF. Sistem mengambil tampilan khusus PDF lalu menjadikan kertasnya berbentuk A4 portrait. Outputkan return PDF, file otomatis terdownload, diunduh oleh pengguna. Lanjut ke web PHP-nya. Ini kita menemukan dua root, yakni sama-sama root yang menampilkan. Yang pertama adalah menampilkan laporan anggotanya saja, yakni laporan yang ada di dalam data semua anggota di indeksnya. Yang kedua adalah menampilkan PDF-nya atau bentuk setelah dicetaknya. Dengan pemisahan controller, laporan menjadi lebih rapi dan mudah dikembangkan, filter membantu analisis data, dan fitur PDF mendukung dokumentasi resmi koperasi. Ya, ini tampilan websitenya. Ini bagian indeksnya, lalu bagian cetak PDF-nya. Otomatis terunduh kan, karena sudah memakai codingan tersebut. Baik, selanjutnya. Lanjut ke menu simpanan. File simpanan Blade. Pada menu simpanan ini terdapat dua view, yaitu simpanan Blade dan juga detail Blade. Yang pertama, simpanan Blade. File simpanan Blade berfungsi sebagai
tampilan antarmuka admin untuk melihat daftar simpanan anggota koperasi. Kode extend layouts ini berfungsi untuk mewarisi tampilan utama layout, sehingga halaman ini tidak perlu menulis ulang header, sidebar, ataupun footer. Sedangkan section content digunakan untuk menandakan bahwa seluruh isi di dalamnya akan dimasukkan ke bagian konten utama pada layout tersebut. Lalu selanjutnya terdapat div class. Bagian ini berfungsi untuk menampilkan judul halaman, yaitu data simpanan anggota. Kelas bootstrap-nya itu digunakan agar tampilan judul rapi, responsif, dan konsisten dengan tema admin. Dan garis HR-nya ini digunakan untuk sebagai pemisah visual antara judul dan juga konten utama. Lalu selanjutnya terdapat tabel pada simpanan Blade, yaitu ada kolom nick, nama anggota, departemen, tanggal gabung, total simpanan, dan aksi. Table border-nya digunakan untuk memberikan garis pada setiap sel tabel sehingga data terlihat jelas. Ke forage data ASD, di mana data yang ditampilkan pada tabel berasal dari variabel data yang dikirim oleh controller. Perintah forage digunakan untuk pengulangan data anggota sehingga setiap anggota ditampilkan dalam satu baris tabel. Dengan memanggil nick, nama anggota, departemen, tanggal gabung, dan juga total simpanan yang diubah formatnya menjadi rupiah agar menampilkan tampilan yang memudahkan admin. Lalu selanjutnya, hrefroot simpanan detail ini digunakan untuk tombol detail yang berfungsi untuk mengarahkan admin ke halaman detail simpanan anggota tertentu. Dan data ID anggota ini dikirim melalui parameter root agar sistem mengetahui anggota mana yang ingin ditampilkan dalam detail simpanannya. Lalu selanjutnya ke view detail blade. Detail blade ini berfungsi untuk menampilkan detail simpanan seorang anggota secara rinci, mulai dari identitas anggota hingga akumulasi simpanan per periode. Halaman ini mendukung konsep pemisahan logika dan tampilan, di mana proses perhitungan dilakukan di controller, sedangkan view hanya bertugas untuk menampilkan datanya saja. Sama seperti tadi, penggunaan extended section, dan juga ini merupakan judul atau header halaman yang berupa detail simpanan anggota. Selanjutnya terdapat kartu info anggota, ada nama anggota, nick, departemen, tanggal gabung. Selanjutnya ada tabel detail simpanan, rincian simpanan per periode, dan kolomnya itu ada periode, simpanan pokok, simpanan wajib, total, dan ada juga forage atau pengulangan looping. Digunakan untuk menampilkan data simpanan secara berulang, di mana setiap baris mempresentasikan satu periode simpanan anggota. Data ini berasal dari array variabel data yang telah dihitung terlebih dahulu pada controller. Lalu terakhir terdapat total akhir atau total simpanan pada masing-masing anggota. Dan terdapat juga tombol kembali yang mana akan dihubungkan dengan tampilan awal pada menu simpanan. Lalu selanjutnya ke simpanan controller. Simpanan controller ini berperan sebagai penghubung antara model dan juga view. Controller bertugas untuk mengambil data anggota dari database, melakukan perhitungan simpanan, dan juga mengirim data ke halaman view. Pertama, kita menggunakan use app anggota. Ini digunakan untuk mengambil data anggota dari database, sedangkan use carbon digunakan library untuk mengelola dan memanipulasi tanggal, khususnya menghitung simpanan berdasarkan bulan sejak tanggal gabung. Lalu selanjutnya terdapat public function index, di mana fungsi utamanya itu menampilkan total simpanan setiap anggota dalam bentuk daftar. Sedangkan variabel anggota all ini digunakan untuk artinya sistem mengambil seluruh data anggota koperasi dari database. Lalu terdapat juga forage atau pengulangan, di mana setiap anggota akan dihitung total simpanannya secara terpisah berdasarkan lama keanggotaannya atau tanggal bergabung. Sedangkan start atau now, start merupakan tanggal pertama anggota bergabung, dan now merupakan tanggal saat ini, artinya perhitungan dilakukan per bulan dari tanggal gabung sampai sekarang. Lalu selanjutnya merupakan return view. Hitung hasil perhitungan dikirim ke view simpanan Blade untuk ditampilkan ke dalam tabel. Lalu selanjutnya ke public function detail. Digunakan untuk menampilkan rincian simpanan per bulan dari satu anggota tertentu. Sama seperti tadi, terdapat anggota vendor fail. Jika data anggota tidak ditemukan, maka sistem akan otomatis menampilkan error 404 sehingga lebih aman. Lalu terdapat data, ada periode, pokok, wajib, dan total. Lalu total plus jumlah, itu merupakan total akhir yang digunakan untuk menampilkan akumulasi simpanan anggota di bagian footer tabel. Dan return view, simpanan detail, akan mengirim data ke detail blade PHP yang menampilkan identitas anggota, rincian simpanan, per periode, dan juga total simpanan keseluruhan. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam web PHP untuk simpanan. Ada dua root, yaitu get semua. Root ini berfungsi untuk menghubungkan URL dengan controller dan metode tertentu. Saat pengguna mengakses sebuah alamat URL, Laravel akan menjalankan metode controller yang sesuai dengan root tersebut. Get, karena dua-duanya get ini digunakan untuk menangani request HTTP get, yaitu ketika pengguna hanya melihat datanya saja. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam website Nycop dengan menu simpanan. Pada menu simpanan anggota, ini terdapat kolom nick, nama anggota, departemen, tanggal gabung, total simpanan, dan juga aksi untuk detail. Jika kita mengklik detail, maka akan diarahkan kepada data anggota, ada nama anggota, nick, departemen, tanggal gabung, dan juga rincian simpanan per periode. Ada periode, simpanan pokok, simpanan wajib, total simpanan. Lalu di bawah akan ada total simpanan dari anggota selama anggota tersebut bergabung pada koperasi. Lalu kita selanjutnya ke menu laporan simpanan. Pada menu laporan simpanan ini terdapat 4 view, yaitu ada index, ada detail blade, ada detail PDF blade, dan juga ada PDF blade. Yang pertama kita akan membahas index blade PHP. Halaman laporan simpanan anggota ini berfungsi sebagai halaman pelaporan, bukan sekedar tampilan data operasional, dan untuk menampilkan data rekapitulasi menyediakan fitur cetak PDF. Selanjutnya ada cetak PDF semua. Tombol cetak PDF ini digunakan untuk menghasilkan laporan simpanan dalam bentuk PDF.
menggunakan metode POS karena proses ini menjalankan aksi sistem, bukan sekadar menampilkan halaman. CSRF ini berfungsi untuk sebagai keamanan Laravel untuk mencegah request palsu. Lalu terdapat juga tabel pada laporan simpanan ini ada NIK, nama anggota, departemen, tanggal gabung, total simpanan, dan juga aksi untuk tombol detail. Terdapat juga for else data ASD yang digunakan jika data tersedia, tabel menampilkan isi. Jika data kosong, maka tabel akan menampilkan pesan otomatis NT ini berupa data simpanan belum tersedia. Dan N for else adalah untuk mengakhiri. Lanjut ke detail blade. View laporan detail blade ini digunakan berfungsi untuk sebagai detail laporan simpanan per anggota yang dilengkapi fitur cetak PDF individual. Menggunakan metode POS juga untuk mencetak laporan simpanan satu anggota saja. Jadi ID anggota ini dikirim ke root sebagai parameter, sistem akan menghasilkan file PDF khusus untuk anggota. Selanjutnya ada kartu info anggota, di mana ada nama anggota, nih, departemen, tanggal gabung. Lalu ada tabel detail simpanan juga, sama seperti simpanan tadi. Terdapat periode, simpanan pokok, simpanan wajib, dan juga total. Ada forage juga, pengulangan, di mana menggunakan number format rupiah, agar tampilannya memudahkan admin dalam membaca. Total akhir juga ada berupa total simpanan, dan juga menggunakan number format rupiah. Lalu terdapat tombol kembali. Tombol kembali ini akan dihubungkan ke dalam laporan simpanan tampilan awal dengan rootnya laporan simpanan indeks. Lalu selanjutnya kita ke PDF Blade. PDF Blade ini berfungsi sebagai template khusus untuk menghasilkan laporan simpanan anggota dalam format PDF. Dan template ini dirancang dapat digunakan sebagai dokumen resmi koperasi untuk keperluan arsip dan audit. HTML head ini digunakan agar template PDF dibuat mandiri dan hasil cetak lebih stabil dan tidak bergantung pada tampilan web. Lalu terdapat header atau laporan simpanan anggota, Naikop Koperasi Karyawan PT Naga Cert Indonesia. Terdapat juga tabel di mana kolomnya itu ada nomor, NIK, nama anggota, departemen, tanggal gabung, total simpanan, dan juga terdapat pengulangan forage. PHP Grand Total ini tidak mempengaruhi data utama sistem dan juga digunakan untuk menghindari query ulang ke database. Lalu selanjutnya terdapat juga total simpanan. Lalu selanjutnya ke detail PDF. Detail PDF ini berfungsi menghasilkan laporan simpanan per anggota. Jadi hanya satu anggota saja dalam format PDF. Laporan ini menampilkan identitas anggota sehingga cocok digunakan sebagai dokumen individual untuk arsip dan verifikasi data. Serta ada nama, NIK, departemen. Lalu pada tabelnya ada periode, simpanan pokok, simpanan wajib, total. Terdapat forage atau pengulangan juga agar memudahkan. And forage untuk mengakhiri. Lalu setelah itu ada total simpanan dari masing-masing anggota. Lalu selanjutnya kita ke laporan simpanan controller. Laporan simpanan controller ini berfungsi untuk mengelola tampilan laporan simpanan dan proses pencetakan PDF, baik secara keseluruhan maupun per anggota. Controller ini memisahkan fungsi pelaporan dari menu operasional agar sistem lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Public Function Index ini digunakan untuk menampilkan laporan simpanan seluruh anggota di halaman web dengan nama file blade-nya itu laporan simpanan indeks. Returnnya ke laporan simpanan indeks dan compact data. Lalu selanjutnya public function PDF digunakan untuk menghasilkan PDF laporan simpanan seluruh anggota untuk laporan kepada HRD. Perbedaannya di sini terdapat logika untuk mencetak ke dalam PDF-nya. Lalu public function detail ini digunakan untuk menampilkan laporan simpanan per anggota di halaman web. Lalu ada public function detail PDF digunakan untuk menghasilkan PDF laporan simpanan hanya satu anggota saja. Dan terdapat logika cetak PDF juga dengan cetak A4 potret. Pada laporan simpanan ada get dan juga ada POS. Kenapa POS? Karena proses cetak adalah aksi sistem dan lebih aman dibandingkan get. Fungsinya untuk menghasilkan PDF rekap simpanan seluruh anggota menggunakan template laporan simpanan. Untuk root yang pertama, ini digunakan untuk menampilkan halaman laporan simpanan anggota, melihat dan memverifikasi data sebelum dicetak. Untuk yang terakhir, digunakan untuk menghasilkan PDF laporan simpanan satu anggota. Dokumen ini bersifat individual dan formal. Terus selanjutnya kita masuk ke website Naikop pada laporan simpanan. Pada laporan simpanan ini terdapat NIK, nama anggota, departemen, tanggal gabung, total simpanan, dan juga aksi untuk detail. Bedanya dengan menu simpanan pada laporan simpanan anggota ini, ada cetak semua untuk dilaporkan ke HRD dengan tampilan seperti ini. Lalu selanjutnya kita ke detail. Jika kita mengklik detail, maka akan ketampilan seperti ini, sama seperti menu simpanan. Hanya saja ada cetak PDF-nya. NIK departemen, lalu laporan simpanan rinci milik anggota selama bergabung. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan data pinjaman atau pinjaman blade. Pada tampilan pinjaman blade, ini digunakan extend untuk memakai layout utama aplikasi. Di bagian header, terdapat judul halaman, data pinjaman anggota, dan tombol input pinjaman yang mengarah ke formulir pengajuan pinjaman. Di sini terdapat tabel yang menampilkan data pinjaman seperti NIK, nama anggota, jenis pinjaman, jumlah pinjaman, total pinjaman, tenor, dan status. Di sini juga memakai forage yang digunakan untuk melooping data pinjaman dari database dan number format agar nominal rupiah tampil rapi sesuai format. Di sini status pinjaman digunakan warna
hijau jika pinjaman berjalan, dan abu-abu jika status lainnya. Yang lalu terdapat tombol detail untuk melihat riwayat angsuran setiap pinjaman. Terus selanjutnya ada Create Blade. Pada file Create Blade ini, halaman formulir input pinjaman. Admin atau anggota bisa memilih data anggota yang masih aktif melalui drop-down select. Di sini terdapat dua jenis pinjaman, yaitu ada pinjaman tunai dengan bunga 0,8% per bulannya, dan yang kedua ada pinjaman emergensi dengan bunga 1% per bulan. Jumlah pinjaman diinput dalam bentuk angka. Tenor dikelompokkan berdasarkan jenis pinjaman dan tanggal pinjaman dipilih melalui input data. Di sini juga memakai select 2 agar pencarian anggota bisa lebih cepat dengan fitur ketik nick atau nama sehingga lebih user friendly. Kemudian di next ada detail blade, Pada halaman detail pinjaman, sistem menampilkan dua bagian utama. Yang pertama ada data anggota yang berisikan nick, nama, departemen, dan tanggal pinjaman. Dan yang kedua, ada ringkasan pinjaman yang ditampilkan dalam 4 ID. Ada jenis pinjaman, jumlah pinjaman, total pinjaman plus bunga, dan sisa pinjaman. Lalu di sini juga ada riwayat angsuran yang berupa tabel untuk menunjukkan angsuran keberapa, jatuh tempo, jumlah angsuran, dan status apakah sudah dipotong atau belum. Di sini juga terdapat footer table yang ditampilkan total terbayarkan atau status peminjaman. Jika sisa pinjaman hampir 0, maka otomatis berubah menjadi lunas. Next, pinjaman controller. Di bagian ini memiliki 4 proses utama, yaitu ada indeks. Indeks mengambil data pinjaman beserta relasi anggota, lalu menghitung total pinjaman plus bunga sesuai jenis pinjaman menggunakan map atau buka kurung tutup kurung. Yang kedua ada create, yaitu menampilkan formulir input pinjaman dengan hanya mengambil anggota berstatus aktif saja. Yang ketiga ada store, itu digunakan menyimpan data pinjaman ke database, lalu sistem langsung menghitung total bunga, total pinjaman keseluruhan, dan angsuran per bulan. Yang kemudian dibuat juga data angsuran otomatis menggunakan perulangan atau for dengan jatuh tempo setiap bulan ditambah menggunakan karbon. Yang keempat itu ada detail. Detail sistem mengecek tanggal jatuh tempo angsuran. Jika sudah melewati hari ini, maka status angsuran otomatis menjadi dipotong dan jumlahnya masuk ke total terbayar. Lanjut ke web PHP. Di sini terdapat 4 road, yang dimana terdapat 3 get dan 1 post. Di mana custom untuk akses halaman detail pinjaman berdasarkan ID. Dan road research untuk CRUD pinjaman. Next. Tampilan websitenya. Sini ada tampilan data pinjaman anggota yang berisikan nomor, nick, nama anggota, jenis pinjaman, jumlah pinjaman, total pinjaman, tenor, status, dan aksi. Yang dimana di sini juga kita bisa menginput pinjaman atau data anggota yang baru. Dimana isinya ada anggota, nama anggota, jenis pinjaman, jumlah pinjaman, tenor, tanggal pinjaman. Setelah itu klik simpan. Kemudian kita di sini bisa melihat detail pinjaman anggota, di mana terdapat nick, nama anggota, departemen, tanggal pinjaman, jenis pinjaman, itu tunai, ada tunai, jumlah peminjaman di sini ada 12 juta, di sini ada total pinjaman dan bunga menjadi 12.576 dan sisa pinjaman 0 rupiah. Di sini juga ada riwayat angsuran keberapa, dan di sini juga ada jatuh tempo, jumlah angsuran, dan status apakah telah dipotong atau lunas. Saya lanjut ke laporan pinjaman. Fitur ini digunakan untuk menampilkan ringkasan dan detail pinjaman anggota secara akurat, otomatis menghitung bunga, angsuran, serta status pembayaran seperti berjalan atau lunas. Kemudian tujuannya juga untuk menyajikan data pinjaman seluruh anggota koperasi, menampilkan total pinjaman beserta bunga yang dihitung secara otomatis, menampilkan jadwal dan riwayat angsuran per bulannya, memperbarui status pinjaman berdasarkan pembayaran yang telah dilakukan, dan yang terakhir itu membantu koperasi dan HRD dalam memonitoring potongan pinjaman gaji anggota. Di sini juga data yang ditampilkan dalam laporan, itu ada nomor, nick, jenis, tanggal pinjaman, jumlah, total, plus bunga, terbayar, sisa, status,
dan aksi. Semua yang ditampilkan dalam format rupiah agar mudah dibaca. Pada sistem ini juga laporan tidak hanya menampilkan data entah yaitu memproses perhitungan secara otomatis. Di sini bunga 0,8% per bulan untuk pinjaman tunai dan 1% per bulan untuk pinjaman emergensi. Total bunga dihitung dari jumlah pinjaman dikalikan bunga dikalikan tenor. Total pinjaman keseluruhan itu sama dengan pokok pinjaman ditambah total bunga, dan yang terakhir itu ada angsuran bulanan, itu didapat dari total pinjaman ditambah tenor dibulatkan menggunakan round. Jadwal jatuh tempo angsuran juga dibuat otomatis setiap bulan menggunakan karbon. Terus, saat laporan detail dibuka, sistem akan mengecek jatuh tempo setiap angsuran. Jika jatuh tempo sudah lewat atau sama dengan hari ini, status berubah menjadi dipotong atau terbayar. Jika belum jatuh tempo, status tetap belum dipotong. Pada angsuran terakhir, sistem menyesuaikan nilai angsuran agar tepat menutupi sisa pinjaman. Lalu sistem menghitung total terbayar dan sisa pinjaman didapat dari total pinjaman dikurangi total terbayar. Lanjut, kita ke root. Di sini terdapat 4 root yang dimana semuanya get. Ada laporan pinjaman controller, index, name, laporan pinjaman index. Yang kedua ada laporan pinjaman PDF, laporan pinjaman controller PDF. Yang ketiga ada laporan pinjaman ID detail, laporan pinjaman controller detail. Yang terakhir ada laporan pinjaman ID, detail, dan PDF. Jadi laporan pinjaman controller, detail, ID, dan PDF dengan laporan pinjaman detail PDF. Next. Sini kita ke website tentang laporan pinjaman anggota. Di sini terdapat status, di sini ada berjalan lunas, jenisnya juga ada tunai emergensi, di sini ada keterangan tanggal, tahun, dan bulannya, dan sampai jangka berapa peminjamannya. Di sini juga ada nomor, NIK, nama anggota, jenis, tanggal pinjaman, jumlah, total plus bunga, terbayar, sisa, status, dan aksi. Terus jika kita ingin mencetak PDF, kita bisa mengklik. Nah, di sini laporan pinjaman anggota Naikop Koperasi Karyawan PT Naiga Serve Indonesia. Status pinjaman semua. Di sini sama seperti tadi, ada nomor NIK, nama anggota, departemen, jenis pinjaman, tanggal, jumlah pinjaman, total plus bunga, terbayar, sisa, dan status apakah lunas atau masih berjalan. Di sini ada detail laporan peminjaman, di mana di sini juga terdapat riwayat angsuran keberapa, jatuh tempo, jumlah angsuran, status, telah dipotong, belum dipotong, atau berjalan. Lanjut, kita ingin mencetak detail PDF-nya. Di sini menampilkan detail pinjaman anggota Naikop. Yang pertama ada data anggota yang berisikan NIK, nama anggota, departemen. Yang kedua ada data pinjaman, ada rincian angsuran yang terdapat tanggal jatuh tempo, jumlah angsuran, dan status. Baik, saya akan serahkan ke rekan saya. Silakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan potongan anggota yang berfungsi untuk menampilkan rekapitulasi potongan bulanan anggota koperasi yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, serta angsuran pinjaman. Modul ini terbagi menjadi halaman indeks potongan, halaman detail potongan, potongan controller, dan routing. Baik, pada halaman indeks potongan, sistem menampilkan daftar potongan seluruh anggota aktif berdasarkan periode tertentu. Di bagian atas halaman terdapat filter periode menggunakan input tipe MON. Filter ini dikirim menggunakan untuk metode get ke root untuk potongan indeks. Tujuan filter ini agar potongan dihitung per bulan, data tetap konsisten dengan periode akuntansi koperasi. Selanjutnya, tabel data potongan. Setelah periode dipilih, sistem akan menampilkan tabel yang berisi NIK, nama anggota, simpanan pokok wajib, total simpanan, angsuran pinjaman, total potongan, dan tombol detail. Total potongan diperoleh dari total simpanan ditambah total angsuran. Total tombol detail digunakan untuk melihat rincian potongan masing-masing anggota. Selanjutnya, logika simpanan indeks. Perhitungan simpanan dilakukan berdasarkan tanggal gabungnya anggota dan periode yang dipilih. Selanjutnya, logika angsuran. Untuk angsuran, sistem mengambil data dari tabel angsuran dan difilter berdasarkan ID anggota dan bulan dan tahun jatuh tempo sesuai periode. Selanjutnya, halaman detail potongan. Halaman detail potongan menampilkan rincian potongan per anggota
ini ditampilkan data anggota, rincian simpanan, rincian angsuran, dan total potongan bulan berjalan. Halaman ini diakses melalui tombol detail pada halaman indeks. Selanjutnya, anggota dan periode. Bagian data anggota ditampilkan nih, nama anggota, departemen, kemudian periode potongan. Periode ditampilkan dalam format nama, bulan, tahun, menggunakan library Keyboard agar lebih mudah dibaca oleh pengguna. Selanjutnya, rincian simpanan. Di bagian simpanan, sistem menampilkan simpanan pokok, simpanan wajib, dan total simpanan dihitung langsung di view. Perhitungan simpanan di halaman detail menggunakan logika yang sama dengan halaman indeks, sehingga data tetap konsisten. Selanjutnya, pada rincian angsuran. Rincian angsuran menampilkan dalam bentuk tabel yang berisi jenis pinjaman, angsuran, ke tanggal jatuh tempo hingga jumlah angsuran. Jika periode tersebut tidak ada angsuran, maka sistem akan menampilkan pesan tidak ada angsuran pada periode ini. Selanjutnya, potongan bulan ini di bagian akhir detail sistem menampilkan total potongan bulan ini. Total potongan diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib, hingga total angsuran. Nilai ini ditampilkan secara menonjol untuk memudahkan proses pengecekan potongan gaji pada anggota. Oke, selanjutnya potongan controller. Pada potongan controller terdapat dua fungsi utama, yaitu indeks dan detail. Yang pertama, untuk indeks menampilkan rekap potongan seluruh anggota. Yang kedua, detail untuk menampilkan rincian potongan per anggota. Controller ini mengolah data simpanan dan mengambil angsuran berdasarkan periode. Kemudian menghitung total potongan secara otomatis. Selanjutnya ada routing atau route. Routing yang digunakan pada modul ini adalah potongan. Potongan menampilkan halaman indeks potongan. Potongan ID menampilkan detail potongan anggota. Route ini mempermudah navigasi data dan menjaga struktur aplikasi tetap rapi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan laporan rekap sistem pinjam pada Sistem Informasi Simpan Pinjam Karyawan PT Nagais Rate Indonesia. Berikut adalah gambaran umum halaman. Halaman ini digunakan menampilkan rekapitulasi data simpanan dan pinjaman secara menyeluruh. Laporan ini berfungsi sebagai alat monitoring bagi admin atau pengelola koperasi untuk mengetahui kondisi simpanan dan kewajiban anggota. Kemudian ada fitur laporan. Pada bagian atas halaman tersedia fitur periode dan filter departemen. Pengguna dapat memilih periode tertentu serta departemen diinginkan atau menampilkan seluruh departemen. Setelah itu, data akan ditampilkan dengan menekan tombol tampilkan. Berikutnya, pada tampilan bagian utama halaman tabel laporan rekap simpan pinjam yang berisi beberapa kolom informasi di antara lain NIK atau identitas karyawan, nama anggota, departemen, simpanan pokok, simpanan wajib, total simpanan, total angsuran, hingga total potongan. Dengan tabel ini, admin dapat langsung melihat jumlah simpanan yang dimiliki setiap anggota, total potongan atau angsuran yang sedang berjalan. Yang keempat, yaitu fungsi kolom. Kolom total simpanan menunjukkan akumulasi simpanan pokok wajib anggota, sedangkan total angsuran dan total potongan digunakan untuk memantau kewajiban simpanan harus dibayarkan oleh masing-masing anggota. Selanjutnya, aksi detail. Pada kolom paling kanan, terdapat tombol detail. Tombol ini digunakan untuk melihat rincian transaksi pinjaman maupun pinjaman dari masing-masing anggota secara lebih detail. Manfaat laporan. Dengan adanya laporan rekap simpan pinjam ini, pengelolaan koperasi menjadi lebih transparan, akurat, efisien, serta memudahkan proses pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Dan berikut adalah header untuk mencetak PDF semua anggota yang tertera di simpan pinjam atau laporan rekap simpan pinjam, dan tertera filter. Kemudian ada bagian periode, departemen, button, kemudian ada menu tampilkan. Setelah itu, tabel rekap akan menampilkan anggota atau nomor NIK, nama anggota, departemen, simpanan pokok, simpanan wajib, total angsuran, kemudian total potongan dan unduh melalui PDF. Slide selanjutnya, detail rekap simpan pinjam kembali
akan mencetak PDF dan menampilkan info anggota tersebut yang telah saya sampaikan pada program sebelumnya. Kemudian, setelah laporan rekap simpan pinjam diunduh melalui PDF, maka PDF tersebut sudah bisa dilihat melalui melalui berkas atau folder. Berikut adalah detail detail rekap simpan pinjam PT Naikop Koperasi Karyawan, periode dan data anggota, simpanan. Kemudian, potongan pada controller terdapat fungsi utamanya yaitu indeks, public function index, serta em, periode request atau anggota query, serta slide selanjutnya dong. Untuk menampilkan rekap potongan seluruh anggota detail, per anggota, controller ini mengubah data simpanan, mengambil angsuran berdasarkan periode, menghitung total potongan secara otomatis, dan mencetak ke dalam PDF. Routing yang digunakan pada modul kali ini adalah potongan menampilkan halaman indeks, dan potongan atau ID potongan menampilkan detail potongan. Route ini mempermudah Route ini mempermudah navigasi data menjaga struktur aplikasi tetap rapi. Sebagai kesimpulan, modul potongan anggota mampu menghitung potongan secara otomatis dan akurat. Data potongan disajikan per periode. Sistem mendukung transparansi potongan, sistem dan pinjaman. Cocok digunakan untuk sistem koperasi berbasis web. Baik, terima kasih. Di sini saya akan eh, menjelaskan atau memberikan kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Kesimpulannya yaitu sistem NAICOP berhasil mengintegrasikan pengelolaan simpanan dan pinjaman anggota koperasi secara terkomputerisasi sehingga meningkatkan efisien, akurasi data, dan transparansi dalam pengelolaan koperasi sistem pinjam dalam perusahaan tersebut. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator kelompok kami. Baik, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Eh, Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.